kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan atas segala sesuatu yang kita lakukan pada hari ini. Berjumpa dengan kami, anak-anak dari kelas B20, Prodi Administrasi Rumah Sakit Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan materi mengenai manajemen mutu layanan kesehatan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kami ini adalah anak-anak dari kelas B20, namun tidak semua dari kami akan tampil pada video ini. Teman-teman lainnya akan tampil pada video presentasi lain di akun ini. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman sekalian bisa melihat keseruan dan mengamati materi yang akan disajikan oleh teman-teman kami. Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah, rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan serangkaian kegiatan kita sehari-harinya. Tak lupa pula kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rizky Dewi Pratiwi SKM MKes selaku dosen mata kuliah Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, serta kepada teman-teman dan juga rekan keluarga yang membantu keberhasilan tugas ini. Baik, sebelum melangkah ke penyajian materi, alangkah lebih baiknya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena seperti kata pepatah bahwasanya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi perkenalkan, kami ini dari kelompok 4 yang beranggotakan 9 orang. Saya sendiri Dian Wulandari selaku moderator juga pemateri ketiga. Kemudian ada rekan kelompok saya Saudari Ananda Putri selaku pemateri pertama. Untuk pemateri kedua ada Saudari Akila Mufida Maulia Mustafa. Hai guys. Kemudian untuk pemateri keempat ada Saudari Mildawati. Hai teman-teman. Untuk pemateri kelima ada Saudari Nur Astuti Aziz. Halo teman-teman. Selanjutnya untuk pemateri keenam ada Saudari Serlianti. Halo. Kemudian untuk pemateri ketujuh ada Saudari Sinti Kewelisura. Hai guys, Niha. Kemudian untuk pemateri ke-8 ada Saudari Siti Almunawira. Halo guys. Dan pemateri terakhir ada Saudari Wina Indriani. Halo. Jadi itulah tadi sedikit perkenalan dari kami. Kemudian ada sedikit pendahuluan dari saya mengenai materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi sebenarnya mutu pelayanan kesehatan itu menjadi hal yang sangat penting dalam suatu organisasi pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan pelayanan kesehatan, di mana hal tersebutlah yang mendorong setiap organisasi pelayanan kesehatan untuk sadar akan mutu dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa organisasi pelayanan kesehatan. Jadi suatu perusahaan membutuhkan manajemen mutu, di mana ruang lingkup manajemen mutu tersebut mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan upaya-upaya pengendalian serta peningkatan mutu dalam pelayanan untuk mencapai tujuan perusahaan, termasuk tujuan mutu pelayanan yang berkualitas. Jadi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pasien dan menjamin keselamatan pasien, maka rumah sakit pun perlu mempunyai program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Namun untuk melaksanakan program tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kepala bidang medis, keperawatan dan juga bidang-bidang lainnya. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada ruang lingkup pembahasan yang akan kami sajikan pada kali ini. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan mutu. Dalam hal ini tuh definisi mutu. Kemudian bagaimana perkembangan konsep mutu layanan kesehatan, bagaimana ukuran mutu pelayanan, pengaplikasian manajemen mutu pada layanan puskesmas, apa saja indikator penilaian mutu layanan kesehatan, bagaimana mutu layanan kebidanan, pengaplikasian mutu pelayanan kebidanan, dan apa saja manfaat dari program jaminan mutu kesehatan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Ananda Putri untuk memaparkan materinya. Dengan hormat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Saya di sini selaku pemateri pertama, di mana saya akan memaparkan
beberapa para ahli. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian dari mutu. Di sini dikatakan bahwa persepsi tentang mutu suatu organisasi pelayanan sangat berbeda-beda karena ini bersifat sangat subjektif. Di samping itu, selera dan harapan para pengguna pelayanan kesehatan selalu berubah-ubah. Ada banyak sekali pengertian tentang mutu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mutu adalah tingkat kesempurnaan dari penampilan sesuatu yang sedang diamati. Ini menurut Winston Dictionary pada tahun 1956. Yang kedua, mutu adalah sifat yang dimiliki oleh suatu program. Ini menurut Yona Bedian. Kemudian ada juga yang memaparkan bahwa mutu adalah totalitas dari wujud serta ciri suatu barang atau jasa yang di dalamnya terkandung pengertian rasa aman atau pemenuhan kebutuhan para pengguna. Nah, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa mutu pelayanan hanya dapat diketahui apabila sebelumnya telah dilakukan penilaian baik terhadap tingkat kesempurnaannya, sifatnya, wujudnya, serta ciri-ciri pelayanan kesehatan dan ataupun terhadap kepatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah definisi dari mutu pelayanan kesehatan. Ada beberapa definisi mengenai pengertian tersebut. Yang pertama, mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata para penduduk, serta penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Ini menurut Asrul Aswar. Kemudian, pengertian yang kedua yaitu mutu pelayanan kesehatan adalah mematuhi dan melebihi kebutuhan dan harapan pelanggan melalui peningkatan yang berkelanjutan dari seluruh proses. Pelanggan meliputi adanya pasien, keluarga, dan lainnya yang datang untuk mendapatkan pelayanan atau lainnya. Dokter, karyawan, membayar, dan anggota masyarakat lainnya yang kita layani. Ini menurut Mary R. Zimmerman. Kemudian yang ketiga adalah mutu adalah gambaran tentang sifat dari suatu produk atau jasa pelayanan yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan kebutuhan kepuasan. Mutu adalah kesesuaian terhadap permintaan persyaratan. Ini menurut Dr. Ridwan Amiruddin SKM 14 pada tahun 2007. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan pelayanan akan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit ataupun yang tersedia di puskesmas secara wajar dan efisien dan efektif serta diberikan secara aman untuk memuaskan norma, etika, hukum dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat ataupun konsumen. Nah, selain itu, mutu pelayanan kesehatan diartikan berbeda, yang dimana sebagai berikut. Yang pertama, menurut pasien atau masyarakat adalah empati, respect, tanggap, sesuai dengan kebutuhan dan ramah. Yang kedua, menurut petugas kesehatan adalah bebas melakukan segala sesuatu secara profesional sesuai dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, peralatan yang memenuhi standar. Kemudian yang ketiga, menurut manajer atau administrator adalah mendorong manajer untuk mengatur pasien masyarakat dengan baik. Yang keempat, menurut yayasan atau pemilik adalah menuntut pemilik agar memiliki tenaga profesional yang bermutu dan cukup. Jadi, yang dimaksud dengan mutu pelayanan kesehatan adalah menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam menimbulkan rasa puas terhadap diri setiap para pasien. Karena makin sempurna kepuasan tersebut, maka makin baik pula mutu pelayanan kesehatan. Pengertian mutu yang terkait dengan kepuasan ini telah diterima secara luas, namun penerapannya tidaklah semudah yang diperkirakan. Masalah pokok yang ditemukan ialah karena kepuasan tersebut ternyata bersifat subjektif. Tiap orang tergantung dari latar belakang yang telah dimiliki dapat saja memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Untuk satu mutu pelayanan kesehatan yang sekalipun dinilai telah memuaskan para pasien, namun jika ditinjau dari kode etik serta standar pelayanan profesi tidaklah terpenuhi, maka untuk mengatasi
organisasi masalah tersebut telah disepakati adanya 2 pembahasan tentang kepuasan pasien yang dikaitkan dengan mutu pelayanan kesehatan. Mengenal paling tidak ada 2 pembatasan. Yang pertama, pembatasan pada derajat kepuasan pasien. Pembatasan pertama ini telah disepakati adalah pada derajat kepuasan pasien, yang dimana untuk menghindari adanya subjektivitisme individual yang dapat mempersulit pelaksanaan program, maka untuk menjaga mutu telah ditetapkannya bahwa ukuran yang dimaksud adalah bersifat umum, yakni sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk. Yang kedua adalah pembatasan pada upaya yang dilakukan. Pembatasan yang kedua ini telah disepakati pada upaya yang dilakukan dan menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien. Untuk melindungi kepentingan pemakai jasa pelayanan kesehatan yang pada umumnya awam terhadap tindakan kedokteran, maka ditetapkanlah upaya yang dilakukan tersebut harus sesuai dengan kode etik serta standar pelayanan profesi. Bukanlah pelayanan kesehatan yang bermutu. Dengan kata lain, dalam pengertian mutu pelayanan kesehatan, tercakup pula kesempurnaan tata cara penyelenggaraannya yang sesuai dengan kode etik serta standar pelayanan profesi yang telah ditetapkannya. Itulah paparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan oleh pemateri pertama, dan untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Akila Mufidah Maulia Mustafa. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi kedua, yaitu perkembangan konsep mutu layanan kesehatan lingkungan ekonomi yang sesuai ditambah dengan pemerataan pendidikan standar, kehidupan yang membaik, kestabilan politik, dan status sosial masyarakat yang meningkat telah membuat masyarakat dan organisasi termasuk profesi layanan kesehatan di Indonesia lebih serius untuk memperhatikan mutu pelayanannya. Indonesia telah menggunakan kebijakan kuat yang menangani mutu dan institusi pelayanan kesehatan dan baru saja menerapkan kebijakan tersebut melalui strategi yang dapat diterima pada berbagai tingkatan. Materi selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan untuk mencapai pelayanan prima. Ada 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pelanggan dan harapannya, di mana harapan pelanggan ini mendorong upaya peningkatan mutu pelayanan. Organisasi pelayanan kesehatan mempunyai banyak pelanggan potensial. Harapan mereka harus diidentifikasi dan diprioritaskan, lalu membuat kriteria untuk menilai kesuksesan. Yang kedua ada perbaikan kinerja. Bila harapan pelanggan telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan melaksanakan kinerja staf dan dokter untuk mencapai konseling, adanya pengakuan dan pemberian reward. Yang ketiga, perbaikan proses. Perbaikan juga ini sangat penting. Seringkali kinerja disalahkan karena masalah pelayanan dan ketidakpuasan pelanggan. Pada saat proses itu sendiri tidak dirancang dengan baik untuk mendukung pelayanan. Dengan melibatkan staf proses pelayanan, maka dapat diidentifikasi masalah proses yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Mendiagnosis penyebab, mengidentifikasi dan menguji pemecahan atau perbaikan. Yang keempat ada budaya yang mendukung perbaikan terus-menerus. Untuk mencapai pelayanan prima itu diperlukan organisasi yang tertib. Itulah sebabnya perlu untuk memperkuat budaya organisasi sehingga dapat mendukung peningkatan yang mutu. Untuk dapat melakukannya, kita harus sejalan dengan dorongan peningkatan mutu pelayanan terus-menerus. Baik, selanjutnya materi berikutnya yaitu strategi operasional untuk mengembangkan rencana operasional. Ada beberapa. Yang pertama, memulai komunikasi dan menjamin komitmen profesional lainnya. Yang kedua, mengenal konsep mutu. Yang ketiga, menyusun tujuan internal model berskala luas. Yang keempat, mendiskusikan rencana untuk sumber daya dan menjamin sumber daya yang dibutuhkan. Yang kelima,
membangun struktur organisasi program mutu. Yang keenam, merencanakan pelatihan yang dibutuhkan secara bersama-sama. Yang ketujuh, merencanakan penilaian sebelum menerapkan mutu. Yang kedelapan, membuat mekanisme laporan kemajuan dan metode evaluasi. Yang kesembilan, menciptakan mekanisme pemberian insentif dan efektif. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum perbaikan. Ini menurut siklus mutu. Yang pertama ada merencanakan mutu. Yang kedua, menyusun standar dan indikator. Yang ketiga, mengkomunikasikan standar. Yang keempat, melakukan pemantauan terhadap ambang batas. Yang kelima, mengidentifikasi dan menentukan prioritas. Berbagai peluang untuk melakukan perbaikan, mendefinisikan kunci-kunci untuk peluang perbaikan. Yang keenam, membentuk sebuah tim. Yang ketujuh, menganalisis dan mempelajari berbagai peluang perbaikan bagi akar penyebab masalah. 9. Yang ke-8, menyusun solusi dan tindakan untuk melakukan perbaikan. Dan yang terakhir, yang ke-9, menerapkan dan mengevaluasi upaya-upaya perbaikan, kemudian memulai siklus dari awal lagi. Mungkin itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi yang sempat dipaparkan oleh pemateri kedua. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai ukuran mutu pelayanan. Seperti yang diketahui bahwasanya dalam suatu pelayanan ada dua pihak, yaitu pihak pemberi layanan dan pihak penerima layanan. Pihak pemberi pelayanan di sini adalah pejabat atau pegawai instansi pemerintah yang melakukan tugas dan fungsi di bidang pelayanan yang terkait. Sedangkan penerima pelayanan adalah orang atau badan hukum yang menerima pelayanan dari instansi pemerintah tersebut. Kemudian dikatakan bahwa karakteristik pelayanan umum menurut SK Menpan nomor 81 tahun 93 mengandung unsur kesederhanaan, efisiensi, ekonomis, keadilan serta ketepatan waktu. Kesederhanaan di sini berarti bahwa pelayanan umum tersebut dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan, tetapi tetap memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik. Kemudian efisiensi dan ekonomis, artinya di sini dalam pemberian layanan tentu ada biaya yang dikeluarkan oleh penerima layanan. Disinilah arti ekonomis tersebut, artinya biaya yang dibutuhkan untuk pelayanan umum ramah di kantong masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai keadilan, artinya dalam memberikan pelayanan kepada penerima harus dilakukan secara adil tanpa membeda-bedakan atau mementingkan satu pihak dari pihak lainnya. Dan yang terakhir yaitu mengenai tepat waktu, artinya pemberian pelayanan umum harus tepat waktu. Jika tidak, hal tersebut akan mempengaruhi kepuasan dari penerima yang tentunya akan mengeluarkan opini yang tidak baik bagi perkembangan organisasi. Selanjutnya elemen dasar mutu dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama yaitu layanan teknik atau technical care, yaitu penerapan ilmu dan teknis bagi kedokteran atau ilmu kesehatan lainnya ke dalam penanganan masalah kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pelayanan interpersonal atau interpersonal care, yaitu manajemen interaksi sosial dan psikososial antara pasien dan praktisi kesehatan lainnya, misalnya dokter dan perawat, serta kenyamanan seperti ruang tunggu yang menyenangkan, ruang periksa yang nyaman dan lainnya. Layanan teknik itu lebih kepada langkah pengobatan dan perawatan atau turun langsung untuk menangani masalah. Sedangkan pelayanan interpersonal di sini lebih kepada pembantu daripada layanan teknik dalam rangka penanganan masalah, seperti kenyamanan petugas dalam bekerja yang akan menaikkan mood atau motivasi untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya yaitu mengenai penilaian ukuran mutu pelayanan atau hal-hal yang menjadi tolak ukur penilaian mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama yaitu proses pelayanan dilaksanakan sebagai prosedur, artinya bagaimana atau prosedur seperti apa yang digunakan dalam pelayanan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan ataukah tidak. Kemudian yang kedua, petugas pelayanan memiliki kompetensi yang diperlukan, artinya apakah si petugas ini mempunyai kemampuan atau keahlian yang bagus di bidang kerjanya. Karena jika seorang petugas kesehatan mengerjakan sesuatu yang bukan keahliannya, maka hal tersebut akan menimbulkan dampak buruk bagi pasien maupun organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu tidak bertentangan dengan kode etik, maksudnya apakah pelayanan yang dilakukan sesuai
sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak ada penyimpangan, kecurangan dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pelayanan dapat memuaskan pelanggan dan memuaskan petugas pelayanan. Artinya di sini apakah pelayanan yang diperoleh sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penerima, dan juga apakah pelayanan yang diinginkan oleh penerima tersebut tidak memberatkan atau dalam hal ini juga memberikan kepuasan bagi petugas kesehatan. Bisa dikatakan mungkin di sini seperti tindakan operasi yang berjalan lancar, proses kelahiran yang menyelamatkan ibu dan bayinya dan lain-lainnya. Mungkin itu sedikit materi yang sempat saya sampaikan, dan untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya, yaitu saudari Mildawati. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yaitu kegagalan dalam penyampaian jasa. Kegagalan dalam penyampaian jasa terbagi atas 5. Yang pertama, kesenjangan antara harapan pelanggan dengan prinsip manajemen. Tidak selalu memahami secara tepat apa yang diinginkan pelanggan. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu jasa. Manajemen mungkin memahami secara tepat keinginan pelanggan, tidak menetapkan standar kinerja spesifik. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dan penyampaian jasa. Petugas mungkin kurang terlatih atau tidak mampu atau tidak mau memenuhi standar. Yang keempat, kesenjangan antara penyampaian jasa komunikasi eksternal. Harapan pelanggan dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat wakil-wakil dari iklan perusahaan. Yang kelima, kesenjangan antara penyampaian jasa komunikasi eksternal. Seringkali tingkat kepentingan pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau janji yang dibuat oleh perusahaan. Resiko perusahaan apabila janji tidak dipenuhi akan menyebabkan persepsi negatif terhadap kualitas jasa pelanggan. Kemudian materi selanjutnya, adapun program menjaga mutu atau quality asuransi. Program menjaga mutu dapat diartikan sebagai suatu upaya yang bila dilaksanakan secara berkesinambungan, sistem objektif dan terpadu dalam menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu pelayanan kesehatan berdasarkan yang telah ditetapkan. Menetapkan dan melaksanakan cara penyelesaian masalah sesuai kemampuan yang tersedia, serta menilai hasil yang dicapai, menyusun saran-saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan. Kemudian materi selanjutnya, tujuan program menjaga mutu terbagi atas 2. Yang pertama, tujuan antara yang ingin dicapai oleh program menjaga mutu ialah diketahuinya mutu pelayanan jika dikaitkan dengan kegiatan program menjaga mutu. Tujuan ini dicapai apabila masalah mutu ditetapkan. Yang kedua, tujuan akhir yang dicapai oleh program menjaga mutu ialah makin meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan kegiatan program menjaga mutu. Peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan kegiatan program menjaga mutu yang dimaksud di sini akan dapat dicapai apabila program penyelesaian masalah berhasil dilaksanakan. Baik, itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari pemateri keempat, dan untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Nur Astuti Aziz. Dengan hormat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan materi yaitu standar atau protokol. Protokol atau pedoman petunjuk pelaksanaan adalah suatu pernyataan tertulis yang disusun secara sistematik
dan yang dipakai secara pedoman oleh pelaksana dalam mengambil keputusan dan atau dalam melaksanakan pelayanan kesehatan itu jenis-jenis standar. Yang pertama yaitu standar dengan persyaratan minimal, bagiannya yaitu standar masukan. Dalam standar masukan ditetapkan persyaratan minimal unsur masukan yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, yakni jenis, jumlah, dan kualifikasi tenaga kesehatan dan spesifikasi. Yang bagian kedua yaitu standar lingkungan. Dalam standar lingkungan ditetapkan minimal unsur lingkungan yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu, yakni garis-garis besar kebijakan pada organisasi. Yang ketiga yaitu standar proses, yaitu minimal unsur proses yang harus dilakukan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, yakni tindakan medis dan tindakan non medis kesehatan. Bagian kedua yaitu standar penampilan minimal. Standar penampilan minimal adalah yang menunjuk pada penampilan pelayanan kesehatan yang masih dapat diterima. Bentuk-bentuk program menjaga mutu yang pertama yaitu program menjaga mutu internal atau internal quality assurance. Pada program menjaga mutu internal, kegiatan program menjaga mutu diselenggarakan oleh institusi kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Yang kedua, program menjaga mutu eksternal atau external quality assurance. Pada kegiatan program mutu tidak diselenggarakan oleh institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Bentuk program menjaga mutu berdasarkan waktu pelaksanaan. Yang pertama, program mutu prospektif adalah untuk menjaga mutu yang diselenggarakan sebelum pelayanan kesehatan. Bagian yang pertama itu standarisasi, yang kedua perizinan, yang ketiga sertifikasi, dan yang keempat akreditasi. Program menjaga mutu konkuren adalah program diselenggarakan bersamaan dengan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, program menjaga mutu respektif, yaitu diselenggarakan setelah pelayanan kesehatan. Bagian D yaitu aplikasi manajemen mutu pada layanan puskesmas. Dimulai dengan membentuk gugus kendali mutu layanan kesehatan puskesmas yang akan melakukan identifikasi masalah, kemudian mencari penyebab, pemantauan untuk memenuhi standar layanan kesehatan. Akhirnya akan disusun standar kinerja berdasarkan informasi, teknologi, dan harapan pasien. Kegiatan ini akan berulang terus menemukan penyebab masalah dan melaksanakan tindakan perbaikan dan pemantau hasil sehingga terciptanya upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. POHAN 2003. Kegiatan mutu layanan kesehatan di puskesmas. Yang pertama, penilaian kinerja puskesmas. Yang kedua, survei indeks kepuasan masyarakat melalui penyebaran kuesioner terhadap pengunjung puskesmas sebagai responden. Yang terakhir, pengaman JMPKD, jaminan mutu pelayanan didasar oleh tim pengamat JMPKD puskesmas dengan metode observasi dan wawancara. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang sempat disampaikan atau dipaparkan oleh Saudari Nur Astuti Aziz. Dan untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Serlianti. Dengan hormat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni dimensi kualitas pelayanan kesehatan. Dimensi kualitas pelayanan kesehatan mencangkup beberapa item, yakni yang pertama ada durabilitas. Kualitas pelayanan diukur dari konsistensi dari performance atau penampilan secara fisik yang meyakinkan dan dapat dipercaya. Durabilitas dibuktikan dengan penampilan dan cara berpakaian bersih dan rapi, lengkap dengan identitas dan penampilan percaya diri petugas, serta keramah-tamahan, kesopanan, dan menghormati pasien. Yang kedua, tanggap.
Kualitas pelayanan diukur dari ketanggapan, kemauan, kesiapan, dan kecepatan petugas dalam memberikan pelayanan. Hal ini menyangkut ketetapan waktu dari pelayanan. Ketanggapan petugas atau karyawan dibuktikan dengan waktu-waktu pelayanan efektif dan kepuasan pasien dalam pemenuhan kebutuhannya. Yang ketiga, kompetensi kualitas. Pelayanan kompetensi tenaga kesehatan yang bermakna memiliki keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan. Kompetensi tenaga kesehatan dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, pengakuan dari suatu profesi, asosiasi, atau institusi yang berwenang dalam memiliki kredibilitas. Yang keempat, accessibility. Kualitas pelayanan diukur dari kemudahan pasien untuk mendapatkan pelayanan dan dapat menghubungi petugas dengan mudah. Accessibility dapat diukur dengan menghitung waktu dalam mendapatkan pelayanan dan kemudahan dalam mendapatkannya. Yang kelima, etika. Petugas seperti kesopanan, rasa hormat, kesungguhan, keramah tamahan, dan penyedia jasa. Yang kelima, komunikasi. Berarti menjaga agar tiap pelanggan mendapatkan informasi sesuai dengan bahasa yang mereka pahami dan mendengarkan keinginan mereka. Hal ini berarti perusahaan jasa transportasi tersebut harus menyesuaikan bahasa dengan komunikasi yang berbeda, meningkatkan level bahasa pada pelanggan yang berpendidikan baik serta mudah dan sederhana kepada orang yang baru. Yang ketujuh, kredibilitas. Menyangkut dapat dipercaya, kejujuran, penyediaan jasa. Hal ini bermakna konsumen memiliki ketertarikan di hati. Yang kedelapan, keamanan. Maksudnya bebas dari bahaya, resiko, ataupun keraguan. Dan yang terakhir, kelengkapan fasilitas pelayanan dan penampilan lingkungan fisik dari suatu jasa. Materi selanjutnya, dimensi Rater menurut Sednan dan Parasuraman yang mencakup 5 dimensi. Yang pertama, reliability atau reliabilitas, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan. Penilaian kualitas pelayanan, waktu mengurus pendaftaran, waktu memulai pengobatan atau pemeriksaan, kesesuaian antara harapan dan realisasi waktu bagi pasien. Yang kedua, asuransi atau jaminan, meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, jaminan keselamatan, keterampilan dalam memberikan keamanan dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan. Dimensi kepastian atau jaminan ini merupakan gabungan dari dimensi kompetensi, artinya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para karyawan yang memiliki untuk melakukan pelayanan, kesopanan, kortesi yang meliputi keramahan, perhatian, dan sikap para karyawan. Kredibilitas, hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan kepada perusahaan seperti reputasi, prestasi, dan sebagainya. Yang ketiga, tangibles atau tampilan atau bukti fisik, wujud kenyataan secara fisik yang meliputi penampilan dan kelengkapan fasilitas fisik seperti ruang perawatan, gedung, dan ruang yang nyaman. Tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapihan, dan kelengkapan peralatan komunitas dan penampilan. Yang keempat, empati, yaitu perhatian secara individual yang diberikan rumah sakit terhadap pasien dan keluarganya, seperti kemudahan untuk menghubungi, kemampuan untuk berkomunikasi. Dimensi empati merupakan penggabungan dari dimensi akses, yang meliputi kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan perusahaan. Communication merupakan kemampuan melakukan komunikasi. Pemahaman pada pelanggan meliputi usaha rumah sakit untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan yang kelima, responsiveness, ketanggapan dan kepedulian,
yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, kecepatan dalam menangani transaksi, dan penanganan keluhan pelanggan atau pasien. Dan materi terakhir yang saya bawakan ialah langkah pemecahan masalah mutu pelayanan kesehatan Pohan 2004. Pertama, identifikasi masalah terlebih dahulu. Lihat masalah dari berbagai sudut pandang dan jangan terlalu cepat dalam membuat keputusan. Langkah yang kedua, penentuan prioritas masalah. Artinya, memilih urutan masalah yang mendesak atau penting. Langkah yang ketiga, membuat pernyataan masalah. Dan langkah yang keempat, pembentukan kelompok pemecah masalah. Langkah yang kelima, pemahaman proses lokasi masalah. Langkah yang keenam, penentuan penyebab masalah. Langkah yang ketujuh, pengumpulan data penyebab masalah. Langkah yang kedelapan, penentuan penyebab masalah terpilih. Langkah yang kesembilan, penentuan alternatif pemecah masalah. Langkah yang ke-10, penyusunan perencana pemecahan masalah. Langkah yang ke-11, penerapan pemecahan masalah. Dan terakhir, langkah yang ke-12, pemantauan dan evaluasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Serlianti. Dan untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Sinti Kewelisura. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan telah diberikan oleh moderator kepada saya. Sekarang saya akan melanjutkan materi sebagai materi ke-7 yang membahas tentang pendekatan pelayanan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan. Jadi, pendekatan dalam pelaksanaan evaluasi menggunakan pendekatan yang lazim dipakai adalah pendekatan struktur atau input, terus ada proses dan hasil output. Yang pertama itu adalah pendekatan struktur atau input. Jadi pendekatan struktur atau input itu merupakan pendekatan yang berfokus pada sistem yang dipersiapkan dalam organisasi dari setiap manajemen, termasuk komitmen dan stakeholder lainnya. Prosedur dan kebijakan sarana dan prasarana sebuah fasilitas di mana pelayanan diberikan. Terus yang kedua ada pendekatan proses. Nah, pendekatan proses merupakan pendekatan ke semua metode dengan cara bagaimana pelayanan dilaksanakan. Terus yang berikutnya adalah hasil atau output. Jadi hasil atau output ini merupakan sebuah hasil pelaksanaan kegiatan yang perlu dijelaskan perbedaan istilah output dan outcome seperti sering didengar. Jadi output itu adalah sebuah hasil yang dicapai dalam jangka waktu pendek, misalnya akhir dari kegiatan. Terus pemasangan infus. Nah, sedangkan outcome itu adalah hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan, seperti jangka pendek, misalnya brevitis setelah 3x24 jam pemasangan infus. Berikutnya adalah indikator penilaian mutu layanan kesehatan. Jadi, mutu pelayanan kesehatan dapat dikaji antara lain berdasarkan tingkat pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan oleh masyarakat dan tingkat efisiensi institusi sarana kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah indikator yang
mengacu pada aspek medis seperti angka infeksi nosokomial 1-2%. Terus yang kedua adalah angka kematian kasar 3-4%, dan yang ketiga itu post operative death rate POD 1%, dan post operative infection rate atau POIRD 1%, dan keempat kematian bayi baru lahir 20%, dan yang kelima adalah ibu melahirkan 1-2%, dan yang terakhir adalah kematian pasca beda 1-2%. Yang kedua adalah indikator mutu pelayanan untuk mengukur tingkat efisien rumah sakit, seperti yang pertama itu unit cost rawat jalan. Yang kedua itu seperti jumlah penderita yang mengalami dekubitus, dan yang ketiga jumlah penderita yang jatuh dari tempat tidur, dan yang keempat itu BOR 70-85%, dan yang kelima turnover interval TOI 1-3 hari TT yang kosong. Yang berikutnya adalah BR turnover BTO 5-45 hari atau 40-50 kali setiap tahun. Average length of stay atau AROS 7-10 hari. Berikutnya adalah indikator mutu mengacu pada keselamatan pasien, seperti yang pertama itu pasien terjatuh dari tempat tidur atau kamar mandi, dan yang kedua itu seperti pasien diberikan obat yang salah, dan yang berikutnya adalah tidak ada obat atau alat emergensi, dan yang berikutnya tidak ada oksigen. Nah, yang terakhir itu adalah tidak ada alat pemadam kebakaran, dan yang terakhir pemakaian air listrik, gas, obat terbatas, dan sebagainya. Terus yang berikutnya adalah indikator mutu yang berkaitan dengan tingkat kepuasan sebuah pasien, misalnya yang pertama jumlah keluhan pasien atau keluarga, dan yang kedua itu surat pembaca. Nah, terus ada yang ketiga jumlah surat kaleng, dan yang terakhir adalah surat yang masuk di kotak saran. Berikutnya adalah indikator pelayanan di rumah sakit yang dapat diukur. Jadi indikator pelayanan di rumah sakit dapat diukur bersama-sama dimensi lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bed occupancy rate atau BOR, angka penggunaan tempat tidur. Nah, yang berikutnya itu BOR digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit. Nah, angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Nah, angka BOR yang tinggi lebih dari 85% menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi, sehingga perlu pengembangan rumah sakit atau penambahan tempat tidur Nah, berikutnya adalah average length of stay atau AFLOS, rata-rata lamanya pasien rawat. Nah, AFLOS adalah rata-rata lama rawat seseorang pasien. Indikator ini di samping memberikan sebuah gambaran tingkat efisien, juga dapat memberikan sebuah gambaran mutu pelayanan apabila diterapkan pada diagnosis tertentu. Dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Nah, secara umum nilai AFLOS yang ideal antara 6 sampai 9 hari. Nah, yang berikutnya adalah bedroom over atau BTO, yaitu angka perputaran tempat tidur. BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu episode.
berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu dalam satu satuan waktu tertentu. Nah, idealnya dalam 1 tahun satu tempat tidur rata-rata itu dipakai 40-50 kali. Nah, yang berikutnya adalah turnover interval atau TOI. Nah, tegangan perputaran TOI adalah rata-rata hari yakni tempat tidur tidak ditempati telah diisi hingga saat terisi berikutnya. Nah, indikator ini memberikan sebuah gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Nah, idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran sampai 1-3 hari. Nah, kepuasan pasien merupakan sebuah salah satu hal yang sangat penting dalam menjaga sebuah mutu pelayanan suatu rumah sakit. Nah, ada 4 aspek mutu yang dipakai sebagai indikator penilaian mutu pelayanan suatu rumah sakit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penampilan keprofesian yang ada di rumah sakit, yaitu aspek klinis. Terus yang kedua adalah efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan berdasarkan pemakaian sumber daya. Dan yang ketiga itu aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pasien. Dan yang terakhir adalah sebuah aspek di mana sebuah kepuasan pasien yang dilayani. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang definisi sebuah kepuasan pasien. Jadi kepuasan pasien adalah merupakan sebuah evaluasi positif dari dimensi pelayanan yang beragam. Nah, pelayanan yang dievaluasi dapat berupa sebagian kecil dari pelayanan. Misalnya salah satu jenis pelayanan dari serangkaian pelayanan rawat jalan atau rawat inap. Nah, semua jenis pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk menyembuhkan seseorang pasien sampai dengan sistem pelayanan secara menyeluruh di dalam rumah sakit. Nah, kepuasan pasien merupakan hal yang sangat subjektif, sulit diukur, dapat berubah-ubah, serta banyak sekali faktor yang berpengaruh sebanyak dimensi di dalam kehidupan manusia. Nah, subjektivisme tersebut bisa berkurang dan bahkan bisa menjadi objektif bila cukup banyak orang yang sama pendapatannya terhadap sesuatu hal. Nah, oleh karena itu, untuk mengkaji kepuasan pasien dipergunakan suatu instrumen, sebuah penelitian yang cukup valid disertai dengan metode penelitian yang baik. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat mengutamakan kepuasan pasien bagi rumah sakit. Nah, di dalam situasi rumah sakit harus mengutamakan pihak yang dilayani atau selain oriented, karena pasien adalah klien yang terbanyak, maka banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh suatu rumah sakit apabila mengutamakan kepuasan sebuah pasien. Nah, antara lain yaitu yang pertama itu adalah rekomendasi medis untuk kesembuhan pasien akan dengan senang hati diikuti oleh pasien yang merasa puas terhadap pelayanan rumah sakit, karena
ketika pasien merasa senang dengan sebuah pelayanan rumah sakit, maka itu merupakan manfaat yang sangat besar bagi rumah sakit tersebut. Nah, yang berikutnya adalah terciptanya citra positif dan nama baik rumah sakit, karena ketika pasien yang puas tersebut ketika pasien tersebut puas, maka dia akan menguntungkan rumah sakit karena merupakan pemasaran rumah sakit secara tidak langsung. Maksudnya adalah ketika setiap pasien itu puas dengan hasil pelayanan rumah sakit, maka dia akan pasti akan menceritakannya kepada keluarganya atau kepada orang-orang lain, sehingga itu yang menjadi sebuah keuntungan yang besar buat rumah sakit tersebut, terutama dalam menjamin kualitas ekonomi sosial dalam sebuah rumah sakit. Nah, yang berikutnya itu adalah citra rumah sakit itu akan menguntungkan secara sosial dan ekonomi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dia akan menguntungkan secara sosial dan ekonomi, dan bertambahnya jumlah pasien yang berobat karena ingin mendapatkan pelayanan yang memuaskan, seperti selama ini mereka dengar akan menguntungkan rumah sakit secara sosial dan ekonomi. Berikutnya adalah berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder rumah sakit seperti perusahaan asuransi akan lebih menaruh kepercayaan pada rumah sakit yang mempunyai citra positif. Karena ketika rumah sakit itu dapat memberikan pelayanan yang memuaskan, maka pasti setiap asuransi juga bisa memberikan tanggung jawab yang lebih kepada rumah sakit tersebut. Mengapa demikian? Karena rumah sakit tersebut adalah sebagai suatu rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada seorang pasien. Nah, yang berikutnya adalah dalam rumah sakit yang berusaha mewujudkan kepuasan sebuah pasien itu akan diwarnai dengan situasi pelayanan yang menjunjung hak-hak pasien. Nah, rumah sakit pun ini akan berusaha sedemikian rupa sehingga malpraktik tidak terjadi. Karena ketika rumah sakit tersebut dinilai sebagai pelayanan yang maksimal, maka rumah sakit tersebut pasti akan memberikan pelayanannya lebih maksimal lagi kepada setiap pasien untuk tidak mengurangi nilai dari pelayanan rumah sakit yang telah diberikan kepada pasien selama ini. Jadi demikianlah hasil presentasi atau materi yang saya sampaikan. Berikutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Sintike. Dan untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Siti Al-Munawirah. Dengan hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yakni kegunaan mengukur kepuasan pasien yang dimana akan diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat secara pelayanan publik pada lingkup pemerintahan pusat dan daerah. Pasien dapat menggunakan yang pertama, yaitu evaluasi kualitas pasien. Yang kedua, evaluasi terhadap konsultasi, intervensi, dan hubungan antar perilaku sehat dan sakit. Yang ketiga, membuat keputusan administrasi. Yang keempat, evaluasi efek dari perubahan organisasi pelayanan. Yang kelima, administrasi staf. Yang keenam, fungsi pemasaran. Dan yang ketujuh yaitu fungsi etik profesional. Kemudian, mutu pelayanan kebidanan. Bentuk program menjaga mutu pelayanan kebidanan. Bentuk program menjaga mutu pelayanan kebidanan ini tergantung dari unsur pelayanan kesehatan yang lebih diprioritaskan sebagai sasaran. Program menjaga mutu dapat dibedakan atas 3 macam, yakni yang pertama yaitu program menjaga mutu prospektif atau prospektif quality assurance.
Program menjaga mutu perspektif ini merupakan program menjaga mutu yang dilaksanakan sebelum pelayanan kesehatan diselenggarakan. Pada bentuk ini, perhatian pertama lebih ditujukan pada unsur masukan serta lingkungan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu. Maka perlulah diupayakan unsur masukan dan lingkungan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Prinsip pokok program menjaga mutu perspektif sering dimanfaatkan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa di antaranya yang terpenting yaitu yang pertama, standarisasi atau standarization. Agar dapat menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, maka ditetapkanlah standarisasi institusi kesehatan. Izin menyelenggarakan pelayanan kesehatan hanya diberikan kepada institusi kesehatan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya ketentuan tentang standarisasi yang lazimnya mencakup tenaga dan sasaran, dapatlah dihindarinya berfungsinya institusi kesehatan yang tidak memenuhi syarat. Standarisasi dalam hal ini merupakan suatu pernyataan tentang mutu yang diharapkan, yaitu yang menyangkut masukan proses dari sistem pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu perizinan atau licensing. Sekalipun standarisasi telah terpenuhi, bukan berarti mutu pelayanan kesehatan selalu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk mencegah pelayanan kesehatan yang tidak bermutu, standarisasi perlu diikuti dengan perizinan yang lazimnya ditinjau secara berkala. Izin menyelenggarakan pelayanan kesehatan hanya diberikan kepada institusi kesehatan dan atau tenaga pelaksana yang memenuhi persyaratan. Lisensi itu sendiri merupakan proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang, berupa surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah terregistrasi untuk pelayanan mandiri. Tujuan umum lisensi adalah melindungi masyarakat dari pelayanan profesi. Yang ketiga, yakni sertifikasi atau certification, di mana sertifikasi merupakan tindak lanjut dari perizinan, yaitu memberikan sertifikat atau pengakuan kepada institusi kesehatan dan atau tenaga pelaksanaan yang benar-benar memenuhi persyaratan. Yang keempat yaitu akreditasi atau accreditation. Akreditasi ini juga merupakan bentuk lain dari sertifikasi yang nilainya dipandang lebih tinggi. Lazimnya, akreditasi tersebut dilakukan secara bertingkat, yakni yang sesuai dengan kemampuan institusi kesehatan dan atau tenaga pelaksana yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pengertian dari akreditasi itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang terbuka. Kemudian, mutu pelayanan kedua yaitu program menjaga mutu konkuren, di mana program menjaga mutu konkuren adalah yang diselenggarakan bersamaan dengan pelayanan kesehatan. Pada bentuk tersebut, perhatian utama lebih ditujukan pada standar proses, yakni memantau dan menilai tindakan medis, keperawatan dan non medis yang dilakukan. Apabila kedua tindakan yang telah saya jelaskan tadi tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka berarti pelayanan kesehatan yang diselenggarakan kurang bermutu, di mana program menjaga mutu konkuren dinilai paling baik namun paling sulit untuk dilaksanakan. Penyebab utamanya karena adanya faktor tentang rasa serta bias pada waktu pengamatan. Seseorang akan lebih cenderung berhati-hati apabila mengetahui sedang diamati, kecuali apabila pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan oleh satu tim atau teamwork, atau apabila telah terbentuk kelompok sejawatan atau peer group. Mutu pelayanan kesehatan sebenarnya menunjuk pada penampilan atau performance dari pelayanan kesehatan yang dikenal dengan keluaran atau output, yaitu hasil akhir kegiatan dari tindakan dokter dan tenaga profesi lainnya terhadap pasien, dalam arti perubahan derajat kesehatan dan kepuasan baik positif maupun sebaliknya. Sementara itu, baik atau tidaknya keluaran tersebut sangat dipengaruhi oleh proses
masukan atau input, dan lingkungan atau environment. Maka jelas bahwa baik atau tidaknya mutu pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur tersebut. Dan untuk menjamin baiknya mutu pelayanan kesehatan, ketiga unsur tersebut harus diupayakan sedemikian rupa agar sesuai dengan standar dan atau kebutuhan. Kemudian yang ketiga yakni program menjaga mutu internal. Program menjaga mutu internal ini juga merupakan bentuk kedudukan organisasi yang bertanggung jawab menyelenggarakan program menjaga mutu berada di dalam institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Maka dari itu, di dalam institusi pelayanan kesehatan dibentuk suatu organisasi secara khusus yang diserahkan tanggung jawab akan menyelenggarakan program menjaga mutu. Selanjutnya, yakni standar pelayanan kebidanan. Standar pelayanan kebidanan itu sendiri meliputi 24 standar yang dikelompokkan, di mana yang pertama yaitu standar pelayanan umum, di mana standar pelayanan umum terbagi menjadi 2 standar. Standar yang pertama yaitu persiapan untuk kehidupan keluarga sehat, di mana dia memberikan penyuluhan dan nasihat kepada perorangan, keluarga, dan masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk penyuluhan umum, gizi, KB, kesiapan dalam menghadapi kehamilan, dan menjadi calon orang tua, menghindari kebiasaan yang tidak baik, dan mendukung kebiasaan baik. Standar yang kedua yaitu pencatatan dan pelaporan. Dalam standar ini, bidan melakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan, yaitu registrasi semua ibu hamil di wilayah kerja, rincian yang diberikan kepada setiap ibu hamil atau bersalin ataupun nifas dan BBL, semua kunjungan rumah dan penyuluhan kepada masyarakat. Di samping itu, bidan hendaknya mengikut sertakan kader untuk mencatat semua ibu hamil dan meninjau upaya masyarakat yang berkaitan dengan ibu dan BBL. Bidan itu sendiri meninjau secara teratur catatan tersebut untuk menilai kinerja dan penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan pelayanan. Kemudian yang kedua, standar pelayanan antenatal. Terdapat 6 standar dalam standar pelayanan antenatal seperti berikut. Standar yang ketiga, identifikasi ibu hamil. Persyaratan standar, bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami, dan anggota masyarakat agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilan sejak dini secara teratur. Standar yang keempat, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Persyaratan standar, bidan memberikan sedikitnya 4 kali pelayanan antenatal. Pemeriksaan meliputi anamnesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama dengan menilai apakah perkembangan berlangsung dengan normal. Bidan harus juga mengenal resi atau kelainan, khususnya anemia, kurang gizi, hipertensi, PMS atau infeksi HIV, memberikan pelayanan imunisasi, nasihat dan penyuluhan kesehatan, serta tugas terkait lainnya yang diberikan oleh puskesmas. Bidan harus mencatat data yang tepat pada setiap kunjungan. Bila ditemukan kelainan, bidan harus mampu mengambil tindakan yang diperlukan dan merujuk untuk tindakan selanjutnya. Standar yang kelima, palpasi abdomen. Persyaratan standar, bidan melakukan pemeriksaan abdominal secara seksama, melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan, dan bila umur kehamilan bertambah, memeriksa posisi bagian terendah janin dan masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul untuk mencari kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu. Standar yang keenam, pengelolaan anemia pada kehamilan. Persyaratan standar, bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penanganan, dan atau rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Standar yang ketujuh, pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Pernyataan standar, bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenali tanda serta gejala preeklampsia lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya. Standar yang ke-8, persiapan persalinan. Pernyataan standar, bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil,
suami, serta keluarganya pada trimester ketiga untuk memastikan bahwa persiapan persalinan yang bersih dan aman serta suasana yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik. Di samping persiapan transportasi dan biaya untuk merujuk, bila tiba-tiba terjadi keadaan gawat darurat, bidan hendaknya melakukan kunjungan rumah untuk hal ini. Mungkin sekian dari materi yang sempat saya bawakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Saudari Siti Almunawira. Dan untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Wina Indriani. Dengan hormat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya paparkan tadi mengenai pelayanan kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan kebidanan yang ketiga, yaitu ada standar pelayanan pertolongan persalinan. Terdapat 4 standar dalam pelayanan pertolongan persalinan, yaitu 1. Standar ke-9, yaitu asuhan persalinan kala 1. Pernyataan standarnya, bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai dengan memperhatikan kebutuhan klien selama proses persalinan berlangsung. Yang kedua, ada standar ke-10, yaitu persalinan kala 2 yang aman. Pernyataan standarnya, bidan melakukan pertolongan persalinan yang aman dan sikap sopan dan penghargaan terhadap klien serta memperhatikan tradisi setempat. Yang ketiga, ada standar ke-11, yaitu penataalaksanaan aktif persalinan kala 3. Pernyataan standarnya, bidan melakukan penegangan tali pusat dengan benar untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap. Yang terakhir ada standar ke-12, yaitu penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Pernyataan standarnya, bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala 2 yang lama dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan, diikuti dengan penjahitan perineum. Nah, pelayanan kebidanan yang keempat ada standar pelayanan NIFAS. Terdapat 3 standar dalam pelayanan NIFAS, yaitu 1. Standar ke-13, yaitu perawatan bayi baru lahir. Pernyataan standarnya, bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernafasan spontan, mencegah hipoksia sekunder, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai dengan kebutuhan. Bidan juga harus mencegah dan menangani hipotermia. Yang kedua, ada standar ke-14, yaitu penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan. Pernyataan standarnya, bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi dalam 2 jam setelah persalinan, serta melakukan tindakan yang diperlukan. Di samping itu, bidan memberikan penjelasan tentang hal-hal mempercepat pulihnya kesehatan ibu dan membantu ibu untuk memulai pemberian ASI. Yang terakhir ada standar ke-15, pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Pernyataan standarnya, bidan memberikan pelayanan selama masa nifas melalui kunjungan rumah pada hari ketiga, minggu kedua, dan minggu ke-6 setelah persalinan untuk membantu proses pemulihan ibu dan bayi melalui penanganan tali pusat yang benar, penemuan dini, penanganan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas, serta memberikan penjelasan tentang kesehatan secara umum, kebersihan, makanan bergizi, perawatan bayi baru lahir, pemberian ASI, imunisasi, dan KB. Pelayanan kebidanan yang kelima ada standar penanganan kegawat daruratan obstetri neonatal. Di samping standar untuk pelayanan kebidanan dasar yaitu antenal, persalinan, dan nifas, di sini ditambahkan beberapa standar penanganan kegawat
obstetri neonatal. Seperti telah dibahas sebelumnya, bidan diharapkan mampu melakukan penanganan kegawat daruratan obstetri neonatal tertentu untuk penyelamatan jiwa ibu dan bayi. Di bawah ini ada 9 kegawat daruratan obstetri neonatal yang paling sering terjadi dan sering menjadi penyebab utama kematian ibu bayi baru lahir, yaitu pertama, 1. Standar ke-16 ada penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester ketiga. Pernyataan standarnya, bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala perdarahan pada kehamilan serta melakukan pertolongan pertama dan atau merujuknya. Yang kedua ada standar ke-17, yaitu penanganan kegawat pada eklamsia. Pernyataan standarnya, bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala eklamsia mengancam serta merujuk dan atau memberikan pertolongan pertama. Yang ketiga ada standar ke-18, yaitu penanganan kegawat pada partus lama atau macet. Pernyataan standarnya, bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala partus lama atau macet serta melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu atau dengan merujuknya. Yang keempat ada standar ke-19, yaitu persalinan penggunaan vakum ekstraktor. Pernyataan standarnya, bidan mengenali kapan diperlukan ekstraksi vakum, melakukannya secara benar, dan memberikan pertolongan persalinan dengan memastikan keamanan bagi ibu dan janinnya. Yang kelima ada standar ke-20, yaitu penanganan retensio plasenta, di mana pernyataan standarnya, bidan mampu mengenali retensio plasenta dan memberikan pertolongan pertama termasuk plasenta manual dan penanganan perdarahan sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam ada standar ke-21, yaitu penanganan perdarahan pasca partum primer. Pernyataan standar, bidan mampu mengenali perdarahan yang berlebihan dalam 24 jam pertama serta setelah persalinan dan segera melakukan pertolongan pertama untuk mengendalikan perdarahan tersebut. Yang ketujuh ada standar ke-22, yaitu penanganan perdarahan pasca partum sekunder. Pernyataan standarnya di sini, bidan mampu mengenali secara tepat dan dini tanda serta gejala perdarahan pasca partum sekunder dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa ibu dan atau merujuknya. Yang kedelapan ada standar ke-23, yaitu penanganan sepsis purpuralis. Pernyataan standarnya di sini, bidan mampu mengenali secara tepat tanda dan gejala sepsis purpuralis ini serta melakukan pertolongan pertama dan atau dengan merujuknya. Yang terakhir ada standar ke-24, yaitu penanganan asfiksia neonatorum. Pernyataan standarnya di sini, bidan mampu mengenali dengan tepat bayi baru lahir dengan asfiksia serta melakukan resusitasi secepatnya, mengusahakan bantuan medis yang diperlukan dan memberikan perawatan lanjutan. Berikut ada aplikasi penerapan mutu pelayanan kebidanan. Contoh kasus, sebagai tenaga kesehatan yang membuka praktik pribadi bidan seperti halnya bidang praktik mandiri, maka bidan selayaknya memberikan pelayanan kepada pasien dengan baik dan tidak akan membuat pasien kecewa atas pelayanan yang telah diberikan selama ini. Nah, salah satu contoh penerapan upaya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat yaitu 1. Menambah peralatan, misal dari 1 set menjadi 2 set seperti partus set, resusitasi set, alat KB, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mempercepat tindakan pertolongan persalinan. Yang kedua, membuat tempat pelayanan senyaman mungkin, misal dengan
membuat gambar-gambar binatang, boneka, kartun, bunga, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar ketika ada pasien anak-anak, bayi, atau balita, mereka akan senang terutama saat mereka menangis. Maka gambar tersebut dapat dimanfaatkan oleh sang ibu untuk mendiamkannya. Yang ketiga, membuat kenyamanan pada pelayanan balita dengan mengondisikan ruangan dengan mainan anak-anak, semisal ayunan, tempat seluncuran, dan yang sejenisnya. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi tempatnya, dan diharapkan dengan adanya permainan ini, maka anak-anak akan merasa nyaman dan tidak takut dengan lingkungan asing, sehingga akan memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada pasien anak-anak. Yang terakhir, membuat sistem antrian untuk pasien sehingga akan adil dan terhindar dari saling dahulu-mendahului. Oleh karena jika hal ini terjadi, maka pasien yang kaya akan merasa menang dan merasa berhak untuk mendapatkan pelayanan lebih dulu. Oleh karenanya dengan sistem antrian mereka akan tertib dan pelayanan pun akan nyaman. Yang kelima, dalam memberikan pelayanan selalu ramah dan tersenyum dan merespon keluhan pasien meskipun jika pelayanan kita telah melambung dan sukses. Oleh karena ramah, senyum, dan menghargai adalah kunci utama setiap memberikan pelayanan kepada pasien kita. Yang keenam, memberikan oleh-oleh meskipun kecil seperti tas bayi, baju jahit, baju bayi, dan sebagainya pada setiap ibu yang telah melahirkan sebagai tanda ucapan terima kasih kita. Dengan demikian akan membuat kesan pasien yang baik, senang, dan puas atas pelayanan yang kita berikan, sehingga akan menceritakan kepada temannya, tetangga, dan saudara, terutama mereka yang sedang hamil dan akan melahirkan, dan secara tidak langsung menjadi lahan dan cara promosi kita kepada masyarakat. Nah, berikut ada manfaat program jaminan mutu kesehatan menurut Herlambang 2016. Menyatakan bahwa manfaat dari program jaminan mutu kesehatan ini dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Dengan peningkatan efektivitas yang dimaksud di sini erat hubungannya dengan dapat diselesaikannya masalah secara tepat dengan cara penyelesaian masalah yang benar, karena pelayanan kesehatan yang diselenggarakan telah sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi ataupun standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Dengan peningkatan efisiensi yang dimaksud di sini erat hubungannya dengan dapat dicegahnya penyelenggaraan pelayanan yang berlebihan atau yang di bawah standar dan dengan biaya tambahan karena pelayanan yang berlebihan atau karena harus mengatasi berbagai efek samping karena pelayanan yang di bawah standar akan dapat dicegah. Yang ketiga, dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Peningkatan penerimaan ini erat hubungannya dengan telah sesuainya pelayanan kesehatan yang telah diselenggarakan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan. Apabila peningkatan penerimaan ini dapat diwujudkan, pada gilirannya pasti akan berperan besar dalam turut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan dapat melindungi pelaksana pelayanan kesehatan dari kemungkinan munculnya berbagai gugatan hukum. Yang terakhir, dapat melindungi penyelenggara pelayanan kesehatan dan kemungkinan timbulnya gugatan hukum. Nah, pada saat ini, sebagai akibat makin baiknya tingkat pendidikan masyarakat, maka kesadaran hukum masyarakat juga telah semakin meningkat. Untuk mencegah kemungkinan gugatan hukum ini, penyelenggara pelayanan kesehatan antara lain ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan, perlulah diselenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Ya, itulah penyampaian materi dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Saudari Wina Indriani, di mana materi tersebut merupakan materi terakhir yang bisa kami sampaikan.
Dan selanjutnya kita masuk kepada bagian kesimpulan daripada penyajian materi kali ini. Jadi mutu pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan pelayanan akan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia baik di rumah sakit atau puskesmas secara wajar, efisien dan efektif, yang diberikan secara aman dan memuaskan norma, etika, hukum dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat konsumen. Manajemen mutu layanan kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan melindungi penyelenggara pelayanan kesehatan dan kemungkinan timbulnya gugatan hukum. Dengan berakhirnya kesimpulan atau dengan selesainya bagian kesimpulan, maka selesai pula bentuk penyajian materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili kelompok 4 mengucapkan banyak permohonan maaf atas kesalahan yang mungkin kami lakukan dalam penyajian kali ini, karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan saya juga mewakili kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini, dan juga teman-teman sekalian yang ikut serta dalam membantu keberhasilan tugas ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.